Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan dan dipertemukan kembali di channel ini. Semoga perjumpaan kita ini akan dicatat sebagai amal ibadah dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholawat dan salam tak lupa selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya untuk sahabat-sahabat semua yang sedang menonton, semoga Allah selalu memberikan kesehatan lahir maupun batin, dilapangkan rezekinya, dimudahkan dalam segala urusan, dipanjangkan umurnya, dan dijaga setiap waktunya selalu dalam kebaikan, baik di dunia, baik di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Oborpedia yang dirahmati Allah, surat Al-Fatihah merupakan surat pertama yang ada di dalam Al-Quran. Surat Al-Fatihah ini terdiri atas 7 ayat dan masuk dalam golongan surat Makkiyah. Di dalamnya terkandung makna yang sangat dalam. Salah satunya berbicara mengenai sifat-sifat Allah sebagai zat yang Maha Esa, satu-satunya Tuhan untuk semua makhluk di muka bumi ini. Selain itu, Al-Fatihah juga memiliki nama lain, yaitu As-Sab'ul Matsani, yang bermakna 7 yang berulang-ulang. Dinamakan demikian karena ayatnya yang berjumlah 7 dan dibaca berulang-ulang dalam sholat. Ayat-ayat dalam surat Al-Fatihah ini setiap hari dibaca 17 kali dalam sholat fardu. Sholat tahajud di setiap malam setidaknya 11 kali beserta sholat witir. Sholat duha sekurang-kurangnya 8 kali. Sholat sunnah rawatib qobliyah 10 kali dan ba'diyah 8 kali. Jika ditotal sekurang-kurangnya dalam sholat fardu dan sholat sunnah adalah sebanyak 54 kali sehari semalam. Al-Fatihah dibaca oleh kaum muslimin dan muslimat di seluruh dunia. Selain dibaca saat sholat, surat Al-Fatihah juga memiliki manfaat jika dibaca untuk diri sendiri. Apa saja manfaatnya dan keutamaan surat Al-Fatihah? Yang pertama adalah membuat jin dan setan marah. Untuk menyembuhkan pasien yang terkena gangguan jin atau sihir, biasanya akan dibacakan ayat-ayat Al-Quran termasuk surat Al-Fatihah. Jin dan setan akan merasa panas dan tersiksa hingga akhirnya mereka keluar dari tubuh pasien. Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa iblis menjerit ketika diturunkannya surat Al-Fatihah. Seorang ulama besar bernama Imam Mujahid berkata, ketika turun surah Alhamdulillahirabbil alamin, iblis mengalami kesusahan yang teramat besar. Ia berteriak sekeras-kerasnya dengan teriakan kesedihan dan mendengus panjang. Maka barang siapa berteriak keras dan mendengus, berarti ia dilaknat. Hadis riwayat Ibnu Ad-Duraisi.
Yang kedua adalah ruqyah diri. Al-Fatihah juga disebut dengan nama ar-ruqyah atau jampi, berdasarkan sebuah riwayat yang menjelaskan bahwa seorang sahabat pernah mengobati kepala suku atau sayyidul qaum yang disengat binatang. Beliau membacakan Ummul Kitab surat Al-Fatihah. Ketika hal itu ditanyakan kepada Rasulullah, beliau justru balik bertanya, "Dari mana kamu tahu bahwasanya Al-Fatihah itu adalah jampi?" Hadis riwayat Bukhari. Yang ketiga adalah sebagai obat. Berkaitan dengan penyembuhan penyakit, Al-Fatihah disebut pula dengan nama Asy-Syafiyah atau penyembuh berdasarkan hadis Rasulullah. Fatihatul Kitab atau surat Al-Fatihah merupakan penyembuh segala penyakit. Hadis riwayat Ad-Darimi. Yang keempat adalah dijauhkan dari perilaku buruk. Surat Al-Fatihah juga bisa mencegah seseorang melakukan atau diperlakukan secara buruk, sebagaimana tertulis dalam surat Al-Ankabut ayat 45 yang artinya, "Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah, sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan." Selain mempunyai keutamaan yang sangat banyak ketika kita membacanya, ternyata surat ini juga sebagai asupan ruh dalam diri kita. Mungkin kita sering mendengar atau bahkan sering menghadiahkan surat Al-Fatihah ini untuk orang lain, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Akan tetapi, pernahkah kita terpikirkan untuk menghadiahkannya kepada diri sendiri? Jika selama ini belum pernah, mulailah dari sekarang untuk sesekali membaca surat Al-Fatihah dan hadiahkanlah untuk diri kita sendiri. Tujuannya supaya ruh dalam diri kita merasa segar dan tidak mudah rapuh iman. Lalu bagaimana cara menghadiahkan surat Al-Fatihah untuk diri sendiri? Melihat begitu besarnya manfaat surat Al-Fatihah, maka kita seharusnya bisa mengamalkan dengan membaca atau mengirimkan fadilah Al-Fatihah kepada diri kita sendiri. Adapun cara menghadiahkan surat Al-Fatihah untuk diri sendiri dapat diterapkan dalam kehidupan setiap hari, yaitu setiap pagi setelah bangun tidur, duduklah sejenak, ucapkan salam kepada diri sendiri, lalu sebutlah nama diri sendiri secara lembut sebanyak 3 kali. Kemudian sentuhlah dada kiri di mana tempat jantung berada dengan menggunakan tangan kanan sembari mengucapkan Alhamdulillah. Kemudian ucapkan, "Aku menghadiahkan Al-Fatihah untuk diriku, lahir dan batinku sendiri. Ya Allah, jaga, lindungi dan rawat hamba-Mu ini dari segala kebatilan. Limpahkanlah segala kebajikan dan rahmat yang Kau miliki." Lalu bacakan surat Al-Fatihah untuk diri sendiri sebanyak 1 kali. Atau sekiranya diri kita sedang sakit, maka bisa disampaikan permohonan kepada Allah bahwa dengan fadilah Al-Fatihah ini untuk menyembuhkan rasa sakit yang saat ini sedang kita derita. Demikian yang bisa kami sampaikan di kesempatan kali ini. Semoga kita semua bisa mengambil sebanyak mungkin manfaat dari apa yang kita bahas di pertemuan kali ini. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.